Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang gelombang berjalan. Ini adalah materi lanjutan dari bab 1 tentang gelombang mekanik atau gejala gelombang. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitude konstan di setiap titik yang dilalui oleh gelombang. Sehingga amplitudenya tidak berubah ya, tapi tetap. Persamaan umum gelombang berjalan kita gambarkan dalam bentuk diagram gelombang pada tali seperti ini. Jadi, bukit dan lembah gelombang ini akan menjalar ke sebelah kanan menjauhi sumber gelombang atau S. Nah, ini tentu arah getarnya ke atas ya. Arah getar ke atas, kemudian arah rambatnya ke kanan. Nah, kita tinjau satu titik, yaitu titik P. Kita lihat titik P ini jaraknya X terhadap sumber gelombang. Dan V adalah cepat rambat gelombang yang menunjukkan seberapa cepat gelombang merambat menjauhi sumber. Persamaan umum simpangan gelombang di titik P itu dinyatakan dengan YP sama dengan A kali sin omega T min KX. Nah, omega ini kalau kita uraikan kan sebenarnya dia adalah 2pi per T ya. Dan K sendiri itu adalah 2pi per lambda. Kalau 2pi-nya kita keluarkan, maka YP sama dengan A kali sin 2pi, nah ini dalam kurung T kecil per T besar, min X per lambda. Nah, ini harus didefinisikan ya, apa-apa saja nih keterangan dari besaran-besaran ini. Ada A, ada Pi, dan sebagainya. Nah, kalau kita tulis ulang, YP sama dengan A sin omega T plus minus KX, maka YP adalah simpangan di titik P. A amplitude gelombang, X itu adalah jarak titik P ke sumber gelombang. Yang mana? Nah ini, jarak titik P ke sumber gelombang itu adalah X. Kemudian omega adalah frekuensi sudut, ya. T waktu getar sumber, K bilangan gelombang, F frekuensi, dan T periode. Jadi kalau kita lihat persamaan ini sebenarnya bisa dua rumus ya. Satu, YP sama dengan A kali sinus omega T min KX, atau YP sama dengan A kali sinus 2pi T kecil per T besar min X per lambda. Nah, ini lambda di sini panjang gelombang, X ini adalah jarak titik P yang kita tinjau terhadap sumber gelombang. Biasanya nanti ini yang akan menjadi titik permasalahan ya, karena di titik P ini nanti dia akan bergetar naik turun, merambat dan sebagainya. Nah, kemudian memahami persamaan umum simpangan gelombang berjalan. Kita lihat bahwa YP sama dengan plus minus A kali sin omega T plus minus KX ini ternyata di sini ada tanda plus minus ya. Nah, tanda plus pada amplitudo ini menunjukkan bahwa, nah, kalau kita terjemahkan, tanda plus pada amplitudo itu menunjukkan bahwa titik pertama tali untuk bergetar itu ke atas. Sedangkan kalau negatif, titik getar pertamanya ke bawah. Jadi kalau kamu misalkan menggetarkan tali arah pertamanya ke atas gitu ya, dikeataskan, itu berarti A-nya positif. Kalau pertamanya ke bawah, berarti A-nya negatif. Nah, begitu pula dengan tanda dalam kurung ini. Ini ada plus minus. Kalau plus itu artinya gelombang merambat ke kiri. Nah, ini kiri ini artinya menjauhi sumber. Tapi kalau negatif, ini gelombang merambat ke kanan. Nah, sebaiknya tidak menyebut kiri kanan ya, tapi kita sebutnya menjauhi sumber atau mendekati sumber. Jadi kalau positif itu mendekati sumber, kalau negatif itu menjauhi sumber. Kalau positif ke kiri artinya mendekati sumber, kalau negatif ke kanan artinya menjauhi sumber gelombang. Nah, dari persamaan YP sama dengan ini yang tadi, bicara simpangan, simpangan itu seberapa jauh dia naik turun ya. Nah, dari simpangan ini kan ada getaran. Kita bisa menurunkannya dalam persamaan kecepatan getaran. Nah, ini kecepatan getaran ini turunan pertama dari simpangan. Mungkin kalian sudah belajar ya di matematika konsep tentang diferensial atau konsep tentang turunan pertama. Jadi, kalau persamaan Y itu kita turunkan satu kali, jadi persamaan seperti ini. Kalau tadi YP, maka ini pi P. Pi P di sini berarti kecepatan getaran partikel di titik P gitu ya. Nah, ini turunannya adalah omega kali A kali kosinus dalam kurung omega T min K kali X. Nah, kalau kecepatan ini diturunkan lagi satu kali, itu akan muncul percepatan getar. Nah, percepatan getar partikel di titik P itu adalah AP. AP sama dengan min omega kuadrat kali A kali sinus omega T min KX. Nah, ini sama saja dengan min omega kuadrat. Nah, kamu lihat ini, A sin omega T min KX ini sesungguhnya kan YP ya, tadi yang di awal tadi nih. A sin omega T min KX ini sesungguhnya adalah YP. Sehingga persamaan percepatan getar bisa kita
sederhanakan menjadi AP sama dengan min omega kuadrat kali YP. YP-nya yang mana? Nah, YP-nya adalah yang di atas. Yang ini. Nah, ini YP-nya. Oke. Kemudian di sini juga ada sudut fase, fase, dan beda fase. Kalau sudut fase itu menunjukkan berapa derajat tingkat tingkat keberlangsungan materi gelombang tersebut. Kalau fase ini orientasi gerak, kecenderungan arah. Beda fase ya ini beda arah gerak. Nah, sudut fase itu simbolnya adalah theta P. Nah, theta P itu adalah 2pi kali T per T min X per lambda. Nah, kalau kamu lihat yang ini, 2pi T per T min X per lambda ini sesungguhnya adalah persamaan yang di sini kan? Nah, yang ini kan? Nah, ini adalah sudut fase sebenarnya. Jadi ketika kita bicara YP sama dengan A kali sin. Sin apa? Sin sudut fase. Nah, inilah sudut fase. Kalau sudut fase itu kita uraikan lagi, nah yang ini ya, ini coba kamu lihat yang ini ya. Kalau yang atas 2pi kali T per T min X per lambda. Di sini 2pi-nya hilang, tinggal T per T min X per lambda. Nah, T per T min X per lambda ini yang dalam kurung, ini adalah fase. Atau kita tuliskan dalam simbol, ini psi ya, PSI, psi. Psi P, artinya fase di titik P. Nah, kalau beda fase, ya tentu itu nanti jadi delta X dibagi lambda. Dengan delta X di sini adalah beda jarak ya antara kedua titik fase. Nah, kita lihat di sini ada contoh soal anakku sekalian ya. Sebuah gelombang merambat ke arah sumbu X positif. Ayo coba bayangkan, sumbu X positif berarti dia menjauhi sumber ya. Ingat, nanti harus negatif. Cepat rambatnya 5 meter per sekon, frekuensinya 10 Hz, amplitudenya 2 cm. Jika titik sumber getaran telah bergetar selama 2/3 sekon dengan arah getaran pertama ke bawah, nah coba lihat. Arah getaran pertama ke bawah, berarti A-nya negatif positif. Yes, negatif ya. Nah, yang ditanya adalah persamaan umum gelombang, kecepatan dan percepatan partikel di titik 0,5 meter, fase dan sudut fase gelombang di titik yang sama, beda fase antara titik 0,25 meter dengan titik 0,75 meter. Oke, kita jawab ya. Yang pertama, kita harus ketahui dulu apa saja. Ada kecepatan, frekuensi, amplitudo, dan ada waktu T kecil. Nah, amplitudo ini 2 cm, kalian harus ubah ke dalam meter ya. Nah, arah getar pertama ke bawah itu artinya negatif ya, kalau ke atas positif. Arah rambat ke sumbu X positif berarti dia meninggalkan sumber atau menjauhi sumber. Sehingga yang di dalam kurung nanti min ya, min Kx. Oke. Ini yang ditanya, pertama persamaannya katanya, yang kedua PP, AP, kemudian psi, dan theta juga delta psi. Oke, kita jawab ya. Yang pertama yang A. Persamaan gelombang. YP sama dengan min A sin omega T min Kx. Nah, ini kamu harus cari dulu omeganya. Omega itu ingat 2pi kali F. 2pi kali 10, maka jawabannya adalah 20 pi Hz. K-nya itu adalah omega per pi. Nah, ini harus diingat ya, rumus K itu adalah omega per pi atau 2pi per lambda. Nah, omeganya sudah diperoleh 2pi, pi-nya adalah 5, sehingga ini jadi 4pi. Maka besaran-besaran ini kalau dimasukkan ke dalam persamaan gelombang, ke dalam sini nih, YP sama dengan min. Nah, ini kenapa min? Tadi ke bawah ya. A sin omega T min Kx. Kenapa min juga di dalam persamaan ini? Karena min ini menunjukkan bahwa gelombang menjauhi sumber ya. Oke, kita masukkan. A-nya berapa? Min 0,02 sin. Omeganya kamu masukkan nih 20 pi kali T, K-nya 4 pi. Sehingga jawabannya ini ya, YP sama dengan sekian. Nah, yang A sudah terjawab. Kemudian yang kedua adalah kecepatan getar. Ingat, ini bukan cepat rambat ya, tetapi kecepatan getar. Kalau merambat itu bergerak ke menjauhi atau mendekati sumber, kalau bergetar naik turun di sekitar titik kesetimbangan. Nah, pi P sama dengan min omega A cos omega T min Kx. Nah, kamu tinggal masuk-masukkan aja. Min omeganya berapa tadi? 20 pi ya. A-nya 0,02 cos omeganya 20 pi, T-nya katanya 3/2. Min 4 pi kali 0,5. Ini silakan dikalikan. 20 kali 0,02 itu 0,4 pi cos. Nah, ini 30 pi min 2 pi. Dari mana? Nah, ini dikalikan saja ya. 30 pi dikurangi 2 pi itu 28 pi. Min 0,4 pi kali cos 28 pi. Nah, kalau kita lihat, ingat ya bahwa sinus kosinus tangen itu sesungguhnya adalah lingkaran yang berulang. Jadi kalau kosinus 28 pi itu sesungguhnya sama dengan kosinus 2 pi atau satu lingkaran. Nah, kalau kosinus 2 pi, kita ingat 2 pi itu 360 derajat. Maka kosinus 360 derajat adalah 1. Sehingga dikalikan dengan 0,4 pi, jawabannya adalah kecepatan getarannya adalah min 0,4 pi meter per sekon. Nah, min ini hanya menunjukkan apa? Min ini hanya menunjukkan arah bahwa pada saat waktu yang bersangkutan, benda sedang ada di posisi titik terbawah dengan kecepatannya sebesar 0,4 pi meter per sekon.
Nah, AP-nya bagaimana? Nah, dengan rumus yang sama, kalian bisa memasukkan min omega kuadrat A sin omega T min KX. Ini silakan dimasukkan, maka jawabannya adalah 0 percepatan getarnya. Kemudian fase dan sudut fase. Kita ingat ya, fase itu psi P. Ini T per T min X per lambda. Nah, silakan dimasukkan T-nya 3/2, T besarnya 1/10. Dari mana tahunya? Kebalikan dari frekuensi. Karena frekuensinya 10, maka T besarnya adalah 1/10. Dikurangi X-nya 0,05, kemudian lambdanya 0,5. Nah, silakan dihitung ini, sehingga jawabannya adalah 14,9. Biasanya fase itu dinyatakan dalam bilangan pecahan, maka jangan 14,9 karena ini desimal. Kamu ubah menjadi 149/10. Inilah fasenya. Kemudian sudut fasenya, nah kita lihat sudut fase adalah 2pi kali fase. Maka 2pi kali 149 dibagi 10, maka jawabannya adalah 149/5pi. Oke, beda fasenya gimana Pak? Nah, tadi kan ada 2 titik ya. Delta psi sama dengan delta X per lambda. Nah, ini tinggal dimasukkan aja. 0,75 dikurangi 0,25 dibagi 0,5, jawabannya adalah 1. Kemudian contoh soal kedua, anakku sekalian, sebuah gelombang pada permukaan air dihasilkan dari suatu getaran yang frekuensinya 30 Hz. Jika jarak antara puncak dan dasar gelombang yang berturutan adalah 50 cm, hitunglah cepat rambat gelombang tersebut. Kalau ini mah gampang ya, langsung aja diketahui frekuensinya 30 Hz, setengah lambda 50 cm. Kenapa setengah lambda? Karena di sini ada apa? Jarak antara puncak dan dasar. Itu ingat ya, setengah lambda ya. Puncak dan dasar itu setengah lambda 50 cm, maka lambdanya adalah 1 meter. Ditanya V, nah ini langsung masukkan aja. V sama dengan lambda kali F, 1 kali 30, maka jawabannya adalah 30 meter per sekon. Ini kecepatan rambatnya. Baik, contoh soal 3, cari satu buah contoh soal jawab materi, gelombang berjalan, lalu tuliskan di sini untuk melanjutkan materi ini. Nah, Bapak sudah cek, kalian sudah menuliskan jawaban dari contoh soal ketiga ini. Semoga materi pembelajaran ini bisa berkesan dan bisa menambah wawasan kalian tentang gelombang berjalan. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.